warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan keterangan Bu Eni tentang akuntansi ya. Langsung ke contoh persamaan dasar akuntansi atau selanjutnya disingkat dengan PDA. Di perusahaan jasa kita masuki akuntansi perusahaan jasa, yaitu penjualan jasa ya, contohnya salon, bengkel, kemudian biro konsultan hukum maupun bisnis yang lain. Nah, contohnya di sini Bu Eni tentang salon, perusahaan salon, pemiliknya namanya Yuli, kemudian salonnya namanya Salon Cantik gitu ya. Nah, di Salon Cantik ini pada bulan Juli tahun 2020 ini baru dimulai usahanya, baru didirikan ya. Maka untuk tanggal pertama Yuli ini menyerahkan uang atau menyetor uang untuk usaha salon senilai 10 juta dan peralatan salonnya 5 juta. Kemudian seterusnya sampai tanggal 16 ya, langsung dianalisis. Bagaimana cara menganalisis supaya kita mudah untuk memasukkan ke kolom-kolom PDA. Kemarin identifikasi harta, utang, modal sudah. Di sisi kiri nanti ini untuk harta, sisi ruas kanan untuk utang dan modal. Tanggal 1 kalau kita analisis di sini uang namanya kas. Aktiva atau hartanya bertambah, apa namanya, kas. Kemudian peralatannya juga bertambah 5 juta. Total modalnya 10 tambah 5 yaitu 15. Jadi kembali, kalau ini kadang-kadang nulisnya A atau H, M, atas sama dengan harta. Kemudian yang tanggal 2 kita membeli, kita, kalau Bu ini bilang kita, itu kita menerapkan diri atau berperan sebagai perusahaan, dalam hal ini Salon Cantik ya. Jadi kita ini tenaga pembukuan, tenaga accountingnya di Salon Cantik. Yang tanggal 2 kita beli perlengkapan salon tunai. Perlengkapan salon itu apa saja ya, ada samponya, ada krim rebonding dan sebagainya. Kita belanja dari toko hijau 1 juta. Karena tunai uang kita berkurang. Akta atau aktiva atau harta berupa uang kasnya berkurang. Kemudian kita memperoleh bahwa pulang perlengkapannya bertambah. Jadi pada perubahan harta semuanya, dua-duanya, 1 bertambah 1 berkurang. Yang tanggal 3 di situ kita menservis ya, ada pelanggan datang ke salon kita. Kemudian habisnya adalah 500.000. Kita terima uangnya, sehingga analisisnya tanggal 3 uang kita bertambah. Kemudian modal kita bertambah dari pendapatan salon. Masing-masing penambahannya ya, untuk mirip analisis masing-masing bacanya 500.000. Kemudian tanggal 4 kita membeli lagi ya, masih kurang peralatannya, kita beli dari toko makmur. Kredit itu berarti uang kita tidak keluar, uang kita tidak berkurang ya, tetapi karena kita tidak mengeluarkan uang, tidak bayar, alias utang. Sehingga analisisnya di sini kita bawa pulang peralatan ya, tidak keluar uang, berarti utang usaha dari toko makmur bertambah masing-masing 3 juta rupiah. Dia tanggal 10 kita nyicil utang ya, bayar utang sebagian, nyicil ke toko makmur 600.000. Uang kita keluar. Jadi aktiva atau harta berupa kas berkurang, utang kita cicil berarti utangnya berkurang masing-masing 600.000 ya. Kemudian tanggal 12 kita membayar gaji ya, pura-puranya sudah punya karyawan, ini gajinya 200.000.
Nanti kalau ada bayar listrik, ya bayar tempat atau sewa dari gedung salon itu sama, ya hanya di keterangannya nanti ditulis beban listrik, beban air gitu, telepon dan sebagainya. Sehingga analisisnya di sini karena kita keluar bayar uangnya berkurang kasnya. Kemudian beban gaji ini termasuk anggotanya modal. Maka modal berkurang yaitu sebesar 200.000. Kemudian di tanggal 14 Juli ini ya, Juli mengambil uang untuk keperluan pribadi, jadi harus dipisah antara keperluan salon dan Juli. Sehingga kalau di sini Yuli butuh uang 1 juta ngambil dari salon, kita catat sebagai privé, diambil modalnya berkurang gitu. Ya. Jadi karena uang perusahaan berkurang, dapat kas minus, ya. Modalnya juga minus, keterangannya privé atau pengambilan pribadi. Masing-masing 1 juta rupiah. Ini yang terakhir. Kita menservis ya pelanggan, ada pesanan untuk make up tari senilai 1 juta sudah selesai, tetapi uangnya belum kita terima minggu depan janjinya, sehingga kita nggak ada uang masuk, dicatat sebagai piutang. Jadi kalau kita punya hak menagih itu piutang, kalau punya kewajiban membayar itu tadi di toko makmur adalah utang. Kadang-kadang nanti salah, ini baru pengenalan, mungkin nanti bisa dipahami ya, utang dan kita nggak boleh kebalik. Kemudian yang modalnya dari pendapatan juga bertambah 1 juta, ini hampir sama, tetapi tanggal 3 itu tadi uangnya sudah diterima kas ya, bedanya di tanggal 16 ini karena belum ada uang adalah utang. Nah, setelah dibuat analisis ini untuk mempermudah, kalau nanti kalian sudah mahir, analisisnya cukup diorek-orek di awang langsung masuk gitu ya di kolom PDA. Nah, Bu, kolom-kolomnya di H itu apa saja? Ini diidentifikasi ya, bahwa di salon cantik ini muncul harta berupa kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Kalau nanti ada lagi bisa ditambah kolomnya. Kemudian di sisi kanan ada utang dan modal. Nah, dari analisis ini ya, kalau nanti ada keterangan minus dalam kurung, maka angkanya juga dikurung gitu. Nah, supaya ini cukup, maka nolnya saya simpen 3, disingkat nolnya 3 ya, di dalam ribuan rupiah. Nah, caranya yang tanggal 1 sudah jelas kas, kita masukkan kas di sini. Sorry, nolnya di sini juga. Kemudian peralatan. 5 juta ya, bisa. Modalnya 15 gitu ya. Ada 3 kas, peralatan, modal. Kemudian tanggal 2 ada perlengkapan dan kas. Nah, ini kasnya dikurung 1 juta. Perlengkapannya diisi 1 juta, yang kosong nggak ada isinya disetrek. Kemudian tanggal 3 ada kas 500. Kemudian pendapatan modal di sini 5. Tanggal 4 masukkan dulu ya, nanti jumlah kurangnya terakhir. Peralatan dan utang masing-masing 3 juta.
Kemudian tanggal 10 kasnya berkurang 600, dikurang lagi. Utangnya juga berkurang 600. Tanggal 12 kasnya berkurang lagi 200, dikurang. Kemudian beban gajinya di sini sudah dikasih keterangan, modal berkurang juga 200. Kemudian yang tanggal 14 kasnya berkurang lagi 1 juta, dikurung. Modalnya juga berkurang 1 juta, keterangannya free. Terakhir piutangnya bertambah 1 juta, modalnya bertambah 1 juta. Ini caranya dari analisis masuk ke kolom persamaan dasar akuntansi. Nah, kenapa Bu setelah 2 tanggal 2 angka itu digaris, kemudian dijumlahkan, judulnya jumlah itu saldo gitu ya. Nah, setelah yang kosong di strip kita menjumlahkannya per kolom ya, gampang. Di sini strip dulu jadi sampai keliru. Nah, misalnya di kolom kas ya, 10 kurangi 1 9 juta tambah 500, 9.500.000. Ini enggak ditambah, tetap ditulis ya. Dikurangi 600 jadi 89. Kurangi 200 87. Kurangi 1 juta 7. Terakhir enggak berubah, 77 juga ditulis. Sedangkan piutang baru munculnya di tanggal 16, langsung jumlahnya 1 juta. Perlengkapan, nah ini karena dari atas yang munculnya kita turunkan, harus diisi setiap saldo dengan nilai yang sama karena tidak berubah. Kemudian untuk peralatan, mulai saldo di atas ini. Nah, ini bertambah setelah tanggal 4 kita beli lagi jadi 8. Ke bawah 8. Nah, terakhir 8. Kemudian untuk utang usaha mulai tanggal 10 ya, di sini 3 kurangi 600 24. Terus 24 sampai akhir. Terakhir modal 15 ditambah 500 ajek. Di sini dikurangi 200 kurangi 1 juta tambah 1. Ini sudah selesai seperti ini. Kemudian untuk checkingnya adalah ada garis 2 ya untuk memisahkan ruas kiri dan kanan, sehingga untuk mengeceknya ya, hartanya mulai ini ke kiri, kemudian ini ke kanan, dijumlah sama, harus sama ya. Kita coba cek 77 tambah 1 juta tambah 1 juta lagi tambah 8 juta. Ini 17.700. Ini juga angkanya sama, di sini 24 ditambah 15 300 17.700. Nah, kalau sudah sama ini berarti pekerjaannya sudah benar gitu ya. Sementara nanti untuk akuntansi, kalau hanya mendengarkan keterangan tidak mencoba itu tidak paham, maka nanti soal-soal yang saya berikan dicoba. Itu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.